Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Sebelumnya, kenalin, aku Siti Nurmaimah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang pengaplikasian software Maple pada permasalahan matematika. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ya pastinya. Adapun mata kuliah yang dimaksud adalah mata kuliah aplikasi komputer matematika. Namun sebelum ke praktek softwarenya, pengenalan terlebih dahulu terkait software Maple. Di sini aku pakai software Maple 18. Software Maple adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk memecahkan soal matematika, seperti integral, kalkulus, limit, persamaan dan fungsi kuadrat, dan lain sebagainya, disertai dengan langkah pengerjaan yang sangat runtut untuk step by step-nya. Untuk soal yang pertama, di sini ada soal tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Untuk soalnya, carilah nilai Y dari fungsi 3x dikurangi 6y ditambah 2 sama dengan 4x ditambah 3. Untuk menentukan hasilnya pada software Maple, kita hanya cukup menuliskan solve, kemudian buka kurung. Nah, kita tuliskan fungsi yang dimaksud. Nah, kita dapat salin dari soalnya. Kita tuliskan di sini. Kemudian setelah itu, koma, kita masukkan apa yang akan kita cari. Nah, di sini kita akan menentukan Y. Jadi di sini kita tuliskan Y, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada hasilnya yaitu negatif 1/6x dikurangi 1/6. Nah, ini adalah Y-nya. Kita lihat, jika dikerjakan secara manual, maka Y-nya itu didapatkan negatif 1/6x dikurangi 1/6. Nah, jadi hasilnya itu sama dengan cara pengerjaan secara manual. Selanjutnya untuk nomor 2, carilah nilai X dan Y dari persamaan dua variabel berikut. Ini adalah persamaan yang dimaksud. Sama seperti tadi, untuk pengerjaannya kita boleh menuliskan solve, kemudian buka kurung. Nah, setelah itu karena di sini ada dua persamaan, jadi di sini kita buatkan kurung kurawal, kemudian kita tulis untuk persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kemudian kita beri koma, kemudian kita tulis persamaan yang kedua yaitu x ditambah 4y sama dengan 18. Setelah itu kita beri tanda kurung kurawal lagi, kemudian tanda koma. Nah, kita di sini masukkan apa yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari nilai X dan Y, berarti ditulis X, Y. Tutup kurung kurawal, kemudian kita jangan lupa untuk menutup kurung biasanya. Kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan X-nya itu sama dengan 6/5 dan Y-nya itu adalah 21/5. Kita lihat di sini. Nah, untuk jawabannya, eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Namun sebelum dieliminasi, samakan terlebih dahulu koefisien Y-nya, sehingga didapatkan X itu sama dengan 6/5, dan setelah didapatkan X, substitusikan X ke salah satu persamaan pada soal, dan didapatkan Y sama dengan 21/5. Nah, kita lihat hasilnya itu sama dengan apabila soal ini dikerjakan secara manual. Selanjutnya, ada soal tentang SPLTV. SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menentukan hasilnya, di Maple ini kita cukup mengklik tools, kemudian ke tutors, kemudian di linear algebra kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kita klik saja, kemudian kita masukkan matriksnya. Nah, di sini dapat kita tuliskan koefisiennya dalam bentuk matriks. Di sini ada edit matriks, kemudian kita boleh di sini masukkan. Kita lihat di sini untuk koefisien X-nya itu adalah 1, koefisien Y-nya adalah 1, begitu juga dengan Z, dan untuk konstantanya itu adalah negatif 6. Jadi boleh kita tuliskan di sini 1, kemudian 1, 1 dan negatif 6. Kemudian untuk baris kedua matriksnya di sini kita lihat saja koefisien beserta konstantanya. 1, negatif 2 dan 3. Jadi kita di sini tulis 1, kemudian negatif 2 dan
3. Setelah itu kita lihat untuk baris yang ketiga ada 1, kemudian negatif 2, 1, dan 9. Nah, kita tuliskan seperti ini, kemudian kita klik display. Setelah itu kita close saja. Nah, di sini sudah tertulis matriks yang dimaksud pada soal. Jadi sekarang di sini coba lihat, di sini ada next step. Nah, kalau kita klik next step ini, maka akan muncul langkahnya, langkah demi langkah. Kalau kita klik all steps, berarti semua langkahnya itu akan langsung muncul. Jadi kita klik saja all steps. Nah, ini semua langkahnya itu langsung muncul seperti ini. Kemudian kita lihat, ini adalah hasil akhirnya. Jadi di sini X-nya itu sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan negatif 5, dan yang terakhir ada Z-nya itu adalah negatif 3. Kita lihat jika dikerjakan secara manual akan menghasilkan X, Y, dan Z berapa. Kita lihat, nah ternyata sama untuk pengerjaan dengan menggunakan Maple ataupun pengerjaan dengan menggunakan dikerjakan secara manual. Jadi X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 5, dan Z-nya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya boleh kita lihat lagi, ada soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk menentukan hasil yang pertama, untuk soalnya tentukan penyelesaian dari sebuah persamaan berikut. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Jadi untuk menentukannya itu adalah kita tulis saja faktor, kemudian kita masukkan fungsinya, fungsi yang dimaksud. Nah, boleh kita salin dari sini, kita tuliskan di sini. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini terdapat x dikurangi 1 dikali x dikurangi 3. Ini artinya x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini untuk x1 adalah 3 dan x2 adalah 1. Jadi sama saja ya. Jadi dapat terbukti bahwa pengerjaan dengan menggunakan Maple ataupun dengan menggunakan pengerjaan secara manual itu hasilnya akan sama. Selanjutnya untuk nomor 2, carilah faktor dan akar dari fungsi berikut. Sama seperti tadi untuk pengerjaannya, kita tulis saja faktor, kemudian buka kurung, kita masukkan fungsi yang berada pada soal ini. Nah, kita tuliskan di sini, kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini ada x ditambah 17 dikali x dikurangi 32. Ini artinya x sama dengan negatif 17 atau x sama dengan 32. Nah, sama seperti pengerjaan apabila dikerjakan secara manual. Kemudian selanjutnya ada soal tentang matriks. Jadi untuk mengerjakannya dapat kita tuliskan di sini seperti ini, kemudian buka kurung. Dapat kita tuliskan seperti ini. Jangan lupa tutup kurungnya, kemudian titik 2, kita enter. Kemudian kita tuliskan. Nah, pada soal ini terdapat dua matriks, ada matriks A dan ada juga matriks B. Sekarang kita tuliskan untuk matriks A terlebih dahulu. Kita tulis A titik 2 kemudian sama dengan, kemudian kita tulis matriks. Nah, setelah itu kita tuliskan, buka kurung. Kita lihat di sini matriksnya itu adalah ordo 3 kali 3. Jadi kita tuliskan di sini 3, koma, kemudian di sini kita buka kurung siku, kita buka lagi satu kali lagi. Kemudian kita lihat pada baris pertama itu ada 3, 4, 2. Jadi di sini kita tuliskan 3, 4, 2. Jangan lupa ditutup kurung siku. Kemudian koma, buka kurung siku lagi. Kita lihat matriks baris kedua yaitu ada 4, 6, 5. Jadi kita tuliskan 4, 6, 5. Jangan lupa tutup kurung siku. Kemudian ada satu baris lagi di bawahnya yaitu 8, 4, 3. Jadi kita tulis 8, 4, 3 tutup kurung. Nah, untuk tutup kurung sikunya ini 2 kali. Selanjutnya jangan lupa untuk tutup kurung biasa. Setelah itu kita beri titik koma kemudian enter. Nah, di sini sudah tertulis bahwa matriks A itu adalah 3, 4, 2, 4, 6, 5, 8, 4, 3. Selanjutnya, nah ada matriks B. Jadi kita tuliskan kembali untuk rumusnya seperti ini. Agar tidak susah, boleh kita tuliskan seperti ini.
Jadi tinggal kita ganti saja untuk angka-angkanya. Di sini berarti akan menjadi B. Kemudian karena masih sama yaitu ordo 3 dikali 3, jadi kita hanya mengganti angka-angka pada barisnya saja. Untuk baris pertama ada 2, 3, 1. Jadi di sini kita tuliskan 2, 3, 1. Kemudian untuk baris kedua dapat kita lihat 3, 5, 7. Berarti di sini kita tulis 3, 5, 7. Selanjutnya untuk baris ketiga ada 3, 9, 5. Berarti dapat kita tuliskan di sini 3, 9, dan 5. Nah, setelah itu kita enter. Jadi di sini sudah tertulis ada matriks B yaitu 2, 3, 1, 3, 5, 7, 3, 9, 5. Setelah itu karena di sini kita disuruh untuk menentukan nilai A ditambah B, berarti kita tinggal tuliskan saja di sini A, kemudian ditambah B, kemudian kita enter. Maka didapatkan hasilnya 5, 7, 3, 7, 11, 12, 11, 13, 8. Kita lihat ternyata hasilnya itu sama seperti ketika soal ini dikerjakan secara manual. Nah, selanjutnya ada soal tentang limit. Untuk limit ini dapat kita gunakan ada di sini untuk limit fungsi. Nah, untuk limit fungsi soalnya itu adalah limit fungsi 2x kuadrat per sin 2x sin x untuk x mendekati 0. Jadi di sini x-nya itu mendekati 0. Boleh kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian untuk fungsinya dapat kita tuliskan dari sini. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk fungsinya. Kemudian setelah itu dapat kita langsung enter. Nah, menghasilkan 1. Jadi limit untuk fungsi 2x kuadrat per sin 2x sin x untuk x mendekati 0 hasilnya itu adalah 1 berdasarkan aplikasi Maple. Nah, begitupun juga dengan dikerjakan secara manual maka akan menghasilkan 1. Untuk soal berikutnya ini ada soal tentang integral. Nah, untuk menentukan integral ini dapat kita pergi ke tools, kemudian ada tutors di sini. Dapat kita klik, kemudian di sini ada kalkulus, kita pilih di sini ada integration methods. Kemudian kita klik. Nah, untuk menentukan hasil dari integral, jadi kita masukkan fungsinya di sini, kita tulis untuk soal yang pertama, carilah hasil dari integral 6x kuadrat dx untuk batas bawah 1 dan batas atas 2. Jadi di sini kita tuliskan 6 dikali x kuadrat. Dapat kita tuliskan di dalam kurung seperti ini untuk x kuadrat. Kemudian untuk batas bawahnya 1. Jadi di sini kita tuliskan untuk from-nya itu adalah 1 dan untuk to-nya itu kita tuliskan 2. Dapat kita klik start. Nah, jadi akan terbentuk soal integral seperti ini. Kemudian untuk melihat hasilnya kita dapat mengklik all steps. Nah, kita lihat ternyata hasilnya itu adalah 14. Sama dengan pengerjaan untuk dikerjakan secara manual. Nah, setelah itu dapat kita lihat untuk soal yang kedua, tentukan hasil dari integral x kuadrat sin x dx. Sama seperti tadi caranya, kita klik tools, kemudian ke tutors, kemudian ke sini. Nanti ada integration methods. Kemudian kita masukkan saja fungsinya ke sini. Di sini ada integral x kuadrat sin x dx. Berarti di sini kita tuliskan x kuadrat, kemudian sin x, jangan lupa tanda kalinya, sin, kemudian x. Nah, karena di sini tidak integralnya itu adalah integral tidak tentu, jadi di sini untuk from-nya kita kosongkan dan untuk to-nya juga kita kosongkan. Dapat kita klik start, kemudian kita lihat ternyata sama seperti pada lembar soal ini untuk soalnya. Kemudian untuk melihat hasil akhirnya kita klik saja all steps. Kita lihat, nah ternyata sama hasil pengerjaan secara manual dan juga hasil pengerjaan berdasarkan software Maple. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah ilmu dan wawasan.